Ya, sepertinya sudah saatnya untuk kita memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah 4 bulan berlalu ya teman-teman. Jika kalian melihat ini, baru 8 yang menonton pada saat video ini dibuat ya. Sudah 4 bulan yang lalu. Di situ saya menceritakan atau menjelaskan bahwasanya peradaban manusia sampai bisa sekarang, saya bisa membuat video ini, kalian bisa menontonnya. Itu semua dimulai dengan tulisan. Gak cuma itu, banyak hal di dunia ini yang kita nikmati sekarang itu berdasarkan tulisan. Ya seperti itulah. Salah satu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di keyakinan saya seperti itu. Jadi kita tidak boleh kufur nikmat ya. Dan setelah 4 bulan ini itu banyak hal yang sudah saya temukan. Tapi disinilah persimpangan kita terjadi, di mana kalau kita perhatikan kita memulai mencatat menggunakan buku ya. Kemudian buku tersebut berisi mengenai pikiran-pikiran kita, mau kemana tujuannya, mau arahnya gimana. Nah, setelah banyak catatan, habis itu kan kalau di sini kan take a note, dicatat di sini. Sampai situ step selanjutnya take an action. Saya memulai ini sudah sedari lumayan lama ibaratnya mencatat. Cuma terasa sekali bagi kalian yang berumur 23, 24 ke atas, yang baru lulus kuliah, yang sekiranya baru memulai pekerjaan, mendapatkan salary, mau saya kemana kan uang ini? Apakah mau saya habiskan? Saya mengambil waktu itu dengan cara menghabiskan uangnya di tahun pertama, dan di tahun kedua ini saya akan berencana untuk nabungnya sehemat mungkin. Dan akhir-akhir ini muncul di beranda YouTube saya mengenai rumah. Dan kalian tahu tidak, ada yang namanya perumahan KPR, ada yang namanya perumahan KPR subsidi, perumahan residensial, dan ada banyak lagi yang tipe premium dan lain sebagainya. Cuma saya fokus ke 3 ini aja. Kenapa? Ya sebenarnya sih rumah nggak dibawa mati, cuma itu merupakan the next challenge ibaratnya, yang memang tidak wajib, tidak perlu untuk kita kita dapatkan gitu loh. Cuma dengan melihat masyarakat yang sejatinya itu sejahtera kalau memiliki rumah, saya jadi berpikir bahwa oke lah, masalah dapat rumah atau tidak dapat rumah itu masalah belakang, tapi pendapatan kita itu setidaknya bisa mengcover itu semua ibaratnya. Oke, dari sini menangkapkan catatan yang kita tulis ini akan mengantarkan itu ya ke sana. Kita mampu memiliki rumah atau mungkin tidak memiliki rumah, nggak masalah, yang penting mengantarkan kita ke kekuatan ekonomi kita gitu loh. Kalau secara normal ya, manusia itu kan setelah umur segini itu udah masanya memiliki pasangan ibaratnya gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan saya termasuk yang menundanya dulu. Dan seperti yang saya bilang di video kemarin, keinginan kuat. Salah satu keinginan kuat saya itu memiliki istri dari luar negeri. Apakah
itu terjadi itu tidak terjadi, who knows, nggak ada yang tahu cuma Tuhan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang telah ditentukan. Jadi selagi waktunya belum ditentukan, kita bisa mengusahakan semaksimal mungkin gitu loh. Jatuh bangun sudah biasa. Gak cuma saya, gak cuma Anda, mayoritas masyarakat juga seperti itu. Orang yang memiliki keinginan kuat ya pasti bakal mengalami hal-hal yang serupa ibarat gitu. Nah, mungkin kalian berpikir, apakah yang saya kerjakan itu berhenti atau tidak? Ada yang berhenti, ada yang lanjut. Ya, salah satunya itu mungkin GitHub ya, yang saya tampilkan di video ya. Masih jalan, tenang saja. Ini untuk kebutuhan utama saya itu di sini. Masih jalan. Ini terakhir 4 hari yang lalu. Nah, besok kan saya berangkat, besok pagi. Ini salah satunya juga Google Calendar saya pakai buat harian untuk tahu kegiatan saya itu ngapain aja. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ditempelkan dengan task. Ya, ini contoh realnya ya teman-teman. Ada banyak hal yang kita ada di kepala, mungkin video ini kita ada banyak hal yang ada di kepala, dan pas kita diterapkan di sini, kita akan menemukan berbagai macam permasalahan. Misalkan kalian hidup bersama orang tua ya, adalah gesekan-gesekan gimana waktunya disuruh buat ini, waktunya disuruh buat itu satu. Terus dari segi diri sendiri kadang malas, terus dari segi perencanaan kita kadang waktunya mau saya pakai buat ini, waktunya saya buat ini, jadi kan ada yang terkalahkan. Ya ini hal yang paling nyata dialami saya, dan kalian juga akan mengalami jika kalian mau mendengarkan apa yang saya bilang. Kalian mulai mencatat pikiran kalian, nanti kalian taking action seperti itu. 2024 telah berakhir, buku ini sudah saya tutup dan akan saya jadikan referensi untuk tahun berikutnya. Dan kemudian buku baru 2025 sedang saya tulis. Akan saya kasih bocoran apa yang ada dalam pikiran saya supaya kalian dapat gambaran lah setelah itu ngapain aja. Ini nasihat yang saya tulis buat saya sendiri. Nih, saya bacakan. Aspek belajar, berlatih, dan mensimulasikan. Saya ulang ya. Aspek belajar, berlatih, mensimulasikan, dan mengabaikan semuanya selain prioritas harus diterapkan untuk meningkatkan value diri yang pada akhirnya akan memperbaiki ekonomi diri, masyarakat, dan negara. Jadi nasihat pertama ini itu menguatkan kita ya. Jadi Anda pasti kalau misalkan melihat video ini ya, ini merupakan opini dari saya, baru opini dari saya, belum dari opini dari banyak orang yang ada di YouTube yang Anda tonton berhari-hari dan gak bakal berhenti karena service YouTube ya itu menyediakan tontonan gitu loh bagi para usernya. Itu opini. Jadi saya akan menantang kalian untuk mengalami experience the thing. Video ini mungkin agak lama ya, tapi ya saya akan memberikan berbagai macam pandangan saya mengenai ini. Jadi di mana banyak hal itu ada di YouTube, kalian tonton. Fokus kalian itu akan perlahan-lahan hilang. Zaman sekarang aja saya lihat di
YouTube itu atau mungkin di media sosial lain, orang itu nonton dengan cara dipercepat 2 kali, 3 kali, 4 kali untuk mencari intinya. Memang ada video yang sebenarnya itu patut untuk dipercepat, cuma bukan seperti itu gitu loh. Kalau kalian ingin semuanya cepat, nanti konteks yang gak dapat, kalian ya nggak paham ibaratnya gitu loh. Seseorang bisa dikatakan paham kan kalau bisa menjelaskan hal itu kepada anak kecil itu mudah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ada suatu konsep yang luar biasa rumit, kalau kalian bisa menjelaskannya ke anak SD berarti kalian paham. Kalau belum ya memang belum paham, dan ada banyak hal yang belum saya pahami. Itu baru nasihat pertama. Terus saya ada yang kedua, ini bukan nasihat sih, kayak path-nya, jalurnya untuk 2025 saya sendiri, buat gambaran kalian semua ya. Jadi jadikan omongan saya itu sebagai referensi. Kalian menentukan bagaimana diri kalian akan melaju gitu loh. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah adalah do nothing, nggak melakukan apa-apa. Secara sederhana, berlatih hands on skill, terus secara sederhana berlatih hands on skill ditambah keterampilan komunikasi bahasa ya. Jadi hands on skill itu berarti kayak tadi yang Linux engineer, saya di telekomunikasi mempelajari Linux engineering, udah punya hands on-nya, practical skill-nya gitu loh. Enggak, kalau sertifikasi kan itu cepat, terus setelah selesai kan lupa. Kenapa saya bikin GitHub itu ya supaya saya bisa lihat kembali, ada komen-komennya kan. Nah itu bisa saya praktekkan ulang tanpa harus searching kemana-mana, nonton YouTube, di back forward itu kan memakan waktu. Memang proses nulisnya itu agak lama, kadang ya males, kadang ya apa ya. Itu orang yang begini kalian buat walaupun malas itu bakal bangkit lagi seperti itu. Dengan itu terus kalian meminta, saya kan ada punya Tuhan ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya itu minta gitu loh. Kalau kalian nggak minta ya mungkin nggak mungkin sih, ada kalanya itu jadi. Cuma kan kalau kita meminta kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ya kita akan diberikan rasa tenang ibaratnya gitu loh. Masih ada hari esok, sekarang saya sudah sampai tahap ini, tidak apa-apa kan seperti itu. Dari mindset saya ya, kalian memiliki mindset berbeda ya silakan ibaratnya itu loh. Nah sudah dapat itu, terus di beberapa tahun kemudian saya akan merequest peningkatan karir dengan bargaining power, dengan nilai tukar itu ya kemampuan yang sudah saya miliki. Kalau misalkan tidak, masih ada jalur lain, saya bisa melakukan studi lanjut dengan kemampuan berbahasa. Modal kemampuan berbahasa, nanti pergi ke negara lain saya nggak kesulitan buat menerima pelajarannya, terus bersosialisasi di masyarakat sekitar. Terus kemudian ada yang lain lagi, kayak opsinya itu seperti menawarkan prototipe produk. Jadi request peningkatan karir itu bisa dengan tadi kemampuan yang sudah dimiliki, atau juga saya memiliki prototipe aplikasi ibaratnya itu saya tawarkan. Kan ada banyak hal, mungkin selagi saya berjalan ada hal lagi, cuma kan tergantung saya mau ambil atau tidak. Nah terus nabung seperti yang saya tadi bilang, kalau misalkan cukup ya beli rumah, kemudian nikah ini ya itu balik lagi, selama kondisi ekonomi kita oke dan pendapatannya itu stabil, pilihan itu tepat.
Cuma ada yang berani mengambil di posisi yang tidak stabil dan mereka dari nol terus kemudian sukses. Itu cerita mereka gitu loh. Di titik ini saya mungkin sorry saya penakut, nggak pakai kata mungkin, saya penakut. Kenapa? Hal yang tidak pasti, apalagi saya bakal menghidupi anak orang, itu ya repot. Kalau saya punya kepastian akan harta yang telah saya dapatkan tiap bulan atau dalam skala beberapa harian lah, itu ya yang menjadi tolak ukur untuk berani mengambil komitmen seperti itu. Mungkin saya udah ngomong agak lama ya, tapi seperti itulah. Janganlah malu atau tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Beranilah, karena pada dasarnya ya kita masih muda ya. Kalian lihatlah orang tua kalian itu semakin menua semakin sulit untuk diajak berdiskusi, bekerja sama. Mau nggak mau ya kita yang harus mencari jalan, find a way untuk membuat sisa hidup mereka itu bisa lebih bermanfaat, ibaratnya gitu loh. Ini semuanya balik lagi ke faktor ekonominya oke, bisa memberikan ini, bisa memberikan itu. Kalau misalkan itu belum, ya perbaiki diri sendiri. Di Islam orang kalau memperbaiki sholatnya, maka hidupnya akan diperbaiki. Dan setelah saya praktekkan, ya memang hidup saya lebih tenang, saya tidak terlilit hutang, walaupun penghasilan ya masih biasa-biasa saja, tidak masalah ibaratnya gitu loh. Ya, saya mulai sholat rutin jamaah itu kurang lebih tahun 2019 di saat COVID. Saya masih ngekos di sini, kabarnya masih di sebelah sana. Dan di sini saya sendirilah. Kemudian beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian saya ditemani Agam. Ya, mungkin kalian bisa lihat videonya lah, banyak berseliweran di sini. Dia merupakan orang yang paling cerdas di kelas saya ya, dan dia kok mau menemani saya sampai COVID berakhir, sampai teman-teman pada balik lagi ke sini. New normal lah di tahun 2021-an. 2 tahunan lah sekitaran di sini. Ya walaupun dia kadang ya pulang ke tempatnya di Kudus. Cuma ya banyak hal yang terjadi, hal yang menyenangkan yang belum sempat saya saya rekap lah. Karena semua itu ya balik lagi jadi kenangan. Saya udah ngomong panjang lebar ya. Saya coba lihat udah berapa menit saya ngomong. 18 menit ya. Ini sangatlah lama ya. Ya. Pokoknya jangan malu lah. Nanti kan pada akhirnya ada banyak yang kita lakukan, ada yang tidak bisa kita capai. Nah itu ya itu usaha untuk meruncingkan jalan. Misalkan ada banyak ini, kalau kita ini kan ibaratnya kita ini waktu ya, kita 2 tangan ya, ini 5 jari, ada 5 jalan, ibarat 5 alternatif lah kita mau kemana. Nah ini ada tangan kita. Nah tangan kita udah kayak gini, nggak bisa nggak bisa mekar tapi menyempit. Nah lama-lama kan seperti ini kan, jalurnya kelihatan. Yang nggak bisa kita lakukan ya pak bakal kita tinggalkan. Nah dan itu jadi pengalaman, oh ini bisa saya lakukan, oh ini tidak bisa saya lakukan. Ini gambaran paling sederhana ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan komen aja, saya akan balas sesuai dengan kapasitas saya untuk sekarang, kapasitas otak.
Ya, makanya dengan belajar seperti ini, belajar mengolah otak, mengolah pikiran. Sekarang ada ChatGPT walaupun nggak 100% akurat, ada YouTube, ada apa ya, gunakan itu semua. Jadi berhenti, pesan saya yang paling penting itu berhentilah mengikuti opini orang lain. Nasihat memang bagus, cuma Anda sendiri harus mengalami gitu loh. Jadi kalian tahu. Nah, manusia punya limitasi di otak, ingatan. Nah, dengan ingatan tersebut yang lemah, ada komputer, kalian bisa bikin video, ada buku catatan, kalian bisa nulis. Tapi saya lebih prefer catatan, dimana itu otentik, kalian yang catat sendiri. Ya mungkin catatan itu tidak bisa merepresentasikan semua hal yang ada di kepala Anda. Ya udah, kalian bisa gunakan catatan sama video. Sebagaimana itu untuk menghidupi otak kalian ibaratnya gitu loh. Dan jangan lupa ya kalian Islam ya baca Al-Quran. Ya jujur saya beberapa minggu ini belum baca Al-Quran ya. Cuma ya itulah, kita sadar nanti kita akan kembali lagi baca lagi. Nanti kita lupa lagi, nanti kita baca lagi. Ya memang ada orang yang tiap hari bisa reciting Quran, baca terus. Ya kita akan kembali meniru figur itu ibaratnya gitu. Walaupun ya kita lihat diri kita sendiri sudah mampu atau belum. Jadi hidup itu balance, ada naik ada turun, mencari keseimbangan. Kadang kita terlalu banyak mengejar dunianya, kadang kita terlalu banyak mengejar akhiratnya. Ya itulah, memang gak ada aturan yang pasti segimana gitu loh. Tapi tanda bahwa hidup itu seimbang itu di saat kita menjalani keseharian itu tidak bertabrakan dengan banyak hal. Ya saya akui saya masih beberapa kali bertabrakan dengan berbagai macam hal. Itu balik lagi ke kewaspadaan kita dan perencanaan kita yang kita lakukan. Tindakan ada di diri kita sendiri. Seperti itu. Oh ya, satu lagi nih. Gak cuma itu ya, gak cuma GitHub, gak cuma Google Calendar. Di sini juga saya ada ini OneNote. Jadi ini produknya Windows ya. Jadi saya menghitung berbagai macam walaupun belum selesai ya. Ini. Itu. Kembali lagi gambaran ini. Gambaran dua tangan. Punya banyak hal. Terus ini waktu ya. Waktu kan nggak bisa diperlebar, nggak bisa dipersempit. Bagaimana kita mengoptimalisasi waktu aja. Pada akhirnya akan mengarah ke jalur yang mana. Seperti itu. Bersedia, itu saja. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Ini video tidak saya edit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik buat kalian semua.